Iya, salam Pancasila, mahasiswa semuanya. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, agenda kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai tema demokrasi Pancasila, ya. Jadi demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang ada di Indonesia, ya. Jadi orang kalau bicara demokrasi Indonesia itu identik dengan demokrasi Pancasila. Ya, saya akan membahas mengenai demokrasi ini dengan judul Demokrasi Indonesia Antara Harapan, yaitu teori dengan kenyataan atau praktek. Ya, seperti apa sih jurang pemisah antara teori dan prakteknya di Indonesia? Oke, pertama saya akan membahas apa itu demokrasi. Ya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos kekuasaan. Jadi kalau melihat dari asal katanya, demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Ya. Oke, kita akan melihat dulu sejarahnya demokrasi. Ya, jadi sejarah demokrasi itu sudah cukup tua atau sudah cukup panjang. Kira-kira abad kelima sebelum Masehi, ya, yaitu pada zaman Yunani kuno. Ya. Nah, pertama kali itu dibahas oleh Herodotus, ya, seorang filsuf Yunani kuno. Ya. Dia bicara banyak soal sejarah Eropa pada waktu itu. Ya. Nah, pada awal-awal sebelum Masehi, abad kelima sebelum Masehi, kata demokrasi itu dimaksudkan untuk sebuah bentuk pemerintahan. Ya. Jadi demokrasi itu identik dengan bentuk pemerintahan, identik dengan ya sebuah kekuasaan. Pada saat itu Herodotus itu memiliki ide atau gagasan ya bahwa pemerintahan itu bentuknya ada tiga, yaitu aristokrasi, demokrasi, dan monarki. Kalau aristokrasi itu kekuasaan ya bentuk pemerintahan yang kekuasaan dipegang oleh seorang ahli pemikir itu aristokrasi. Kalau demokrasi itu kekuasaan berada di rakyat dan monarki itu kekuasaan pada satu orang saja ya biasanya raja begitu ya. Oke, ini 5 abad sebelum Masehi ya, sudah dimunculkan. Oke, berikutnya dibahas agak mendalam oleh Plato ya dalam bukunya Republik. Di situ dia menunjukkan memiliki ide bahwa pemerintahan itu bukan tiga bentuknya, ada 5, yaitu aristokrasi, ya, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Ya. Nah, makna demokrasi pada pada saat tahun kelima sebelum Masehi dengan pada zamannya Plato pada abad ketiga itu sama ya. Demokrasi itu pengertiannya adalah kekuasaan di tangan rakyat begitu ya. Berikutnya Aristoteles ya. Aristoteles juga begitu. Dia juga memahami ya demokrasi itu sebagai pemerintahan ya, pemerintahan oleh banyak orang ya. Kalau monarki itu oleh satu orang ya, aristokrasi itu oleh beberapa orang, kalau demokrasi itu oleh banyak orang. Oke. Ya, maka di sini menurut Aristoteles asas demokrasi itu ya permusyawaratan ya. Jadi permusyawaratan itu asas dari demokrasi karena pemerintahan dipegang oleh banyak orang ya. Musyawarah atau mufakat. Oke. Dari uraian itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem ya, sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan ya, di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya. Maka dari pemahaman ini kita bisa memberikan ciri-ciri demokrasi, ya, yaitu satu kedaulatan, ya, itu berada di tangan rakyat. Ya. Jadi kedaulatan rakyat itu merupakan syarat kehadiran demokrasi. Yang kedua, kekuasaan hanya bila berasal dari kekuasaan rakyat dan didasarkan atas persetujuan rakyat. Nah, ini ciri dari demokrasi. Ya, nah, beberapa pemikiran mengenai demokrasi Barat, ya nanti mahasiswa bisa membaca sendiri. Ya, jadi dalam perspektif Barat,
demokrasi itu biasa memiliki 3 ciri, yaitu arti demokrasi, pemerintahan rakyat atau kekuasaan berasal dari rakyat, ya. Kemudian demokrasi pada hakikatnya adalah bagaimana merealisasikan kekuasaan rakyat, ya, berasal dari rakyat, direalisasikan oleh rakyat, ya. Kemudian juga demokrasi menurut orang Barat itu adalah proses realisasi kekuasaan yang berasal dari rakyat itu menjadi kekuasaan negara. Ya. Jadi demokrasi di Barat itu identik dengan penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah atau negara. Menurut Barat, rakyat terdiri dari individu yang otonom. Ya. Jadi ini perspektif Barat mengenai demokrasi. Jadi setiap rakyat itu otonom, setiap rakyat punya suara, maka setiap rakyat itu punya kekuasaan. Ketika banyak rakyat, kekuasaan dikumpulkan jadi satu, kemudian dipercayakan kepada pemerintah, maka inilah pemerintahan demokratis. Ya, oke, nanti bisa dibaca sendiri demokrasi dalam perspektif Barat. Ya, nah sekarang yang terpenting adalah demokrasi dalam perspektif Indonesia. Pengertian bangsa Indonesia mengenai demokrasi bukan hanya bersifat formal saja atau prosedur saja, tetapi juga bersifat material. Ya. Demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan cuma proses saja, tetapi juga substansi. Maka pengertian bangsa Indonesia mengenai demokrasi itu terlukis dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ya. Kerakyatan berasal dari bahasa Jawa keberayatan, yang berarti kebersamaan. Jadi roh demokrasi Indonesia itu sama dengan roh demokrasi 5 abad sebelum Masehi, ya, atau pada abad ketiga ketika mulai dipertajam oleh Plato, oleh Aristoteles, itu rohnya sama, yaitu permusyawaratan, yaitu keberayatan. Ya. Oke, ini demokrasi di Indonesia. Ya. Maka ketika rohnya itu adalah musyawarah, permusyawaratan, ya, mufakat, maka di dalamnya terkandung asas toleransi, saling menghargai, terbuka, saling memberi, kerjasama, dan kooperatif. Ya, kooperasi ini kooperatif maksudnya. Bung Hatta menyebutkan asas kekeluargaan dan Bung Karno menamakan asas gotong royong. Nah, ini spirit yang ada di dalam demokrasi. Ada kekeluargaan, ada gotong royong. Ya. Dan menariknya, ya, jadi demokrasi di dalam sila Pancasila kan ada di sila keempat. Ya. Nah, itu berarti sebelum masuk ke sila 4 itu ada sila 1, 2, 3. Maka musyawarah, mufakat itu berlandaskan ketuhanan, berlandaskan pri kemanusiaan, dan tentunya juga persatuan. Ya. Dan tujuannya nanti untuk sila yang kelima, keadilan sosial. Jadi, mahasiswa semua, demokrasi Indonesia itu satu kesatuan dengan sila-sila yang lain. Ya. Demokrasi Pancasila itu harus berlandaskan nilai ketuhanan, nilai persatuan, ya, nilai kemanusiaan, dan tujuan akhir adalah keadilan. Jadi mufakat, ya, untuk demokrasi Indonesia bukan untuk tujuan orang-orang tertentu, tapi apa? Seluruh bangsa Indonesia. Ya. Nah, oke, silahkan dibaca sendiri. Ini sedikit pendalaman mengenai hakikat dari demokrasi. Ya, oke, baik. Sedikit kita akan melihat ide demokrasi kita menurut Hatta. Ya, jadi menurut Bung Hatta ada 5 unsur demokrasi, yaitu rapat. Ya, jadi ketika demokrasi itu harus ada rapat, ada ngobrolnya, ya. Kemudian ada mufakat, ada kesepakatan, ada gotong royong, artinya kerja bersama. Ya. Nah, di situ pasti ada hak untuk mengadakan protes bersama, hak menyingkirkan dari kekuasaan raja, itu konteks dulu. Ya. Kenapa hak menyingkirkan dari kekuasaan raja?
Karena demokrasi bertentangan dengan sistem monarki, sistem kerajaan. Ya. Sistem kerajaan itu tidak ada yang namanya demokrasi. Ya. Oke, kita akan sedikit mendalami istilah kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Ya, itu artinya apa? Artinya pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat itu artinya apa? Ya, rakyat yang memiliki kekuasaan ya, itu ya, diserahkan kepada pemerintah. Ya, kalau di Indonesia pakai sistem pemilu, suara kamu. Ya. Nah, ketika pemerintah ya sudah berjalan ini pemerintahan oleh rakyat, artinya rakyat itu memerintah atas dasar rakyat. Ya. Kemudian tujuannya apa? Ya tujuannya untuk rakyat. Ya. Nah, ini sedikit penjelasan. Pemerintahan dari rakyat itu artinya apa? Ada pemberian legitimasi kekuasaan, pemberian pengakuan kekuasaan, pemberian mandat oleh rakyat. Di mana? Pada waktu pemilu. Ya. Maka di sini posisi rakyat sangat penting untuk mengakui atau tidak mengakui sebuah rezim kekuasaan. Ya. B. Pemerintahan oleh rakyat. Jadi kekuasaan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama golongan pribadi, enggak. Ya. Kekuasaan pemerintahan dalam kontrol rakyat, artinya rakyat juga ikut mengontrol. Kontrol dapat secara langsung atau melalui wakilnya, yaitu di DPR dan DPRD. Diharapkan terjadi kehidupan yang demokratis. Ya, proses ini berjalan, itu namanya demokratis. Ya. Yang ke C, maksudnya pemerintahan untuk rakyat itu apa? Pemerintah menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Contohnya pemerintahan sekarang ini, bangun waduk ya di mana-mana itu apa? Untuk rakyat. Supaya rakyat bisa bertanam, supaya rakyat tidak kekurangan makanan dan seterusnya. Bangun jalan tol itu untuk siapa? Untuk rakyat juga. Supaya rakyat bisa ya berpindah tempat dari satu ke yang lain secara cepat. Ya, itu fasilitas untuk rakyat. Ya. Kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintahan harus mendengar suara rakyat dan mewujudkannya. Jadi pemerintah itu harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Kebebasan berpendapat oleh rakyat harus dijamin oleh undang-undang. Oke, berikutnya adalah parameter. Ya. Parameter tatanan kehidupan demokratis. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip demokrasi. Ya, prinsip demokrasi itu apa? Satu, persamaan. Kita itu kedudukannya sama. Kebebasan, jadi terbuka, siapapun terbuka dengan siapapun, ya, idenya dan seterusnya. Pluralisme, artinya kita ini berbeda. Ya, kita harus terbuka akan keberbedaan, bukan ya pergolongan-golongan. Oh itu golongan itu enggak bagus, enggak. Ya, golonganku lebih tinggi enggak. Ya, sama. Itu kita terbuka menghargai yang namanya keberbedaan. Ya. Oke, pandangan lain. Ya, ini ada seorang ahli yang namanya Robert berpandangan lain tentang demokrasi. Ya, jadi dia memiliki pandangan bahwa dalam demokrasi itu satu, kontrol atas keputusan pemerintah itu harus ada. Kemudian pemilu yang jujur itu harus terjadi. Hak memilih dan hak dipilih itu harus ada. Kebebasan menyatakan pendapat itu difasilitasi. Kebebasan mengakses informasi itu ada. Kebebasan berserikat itu ada. Ya, ini pandangan lain untuk memperkuat demokrasi itu seperti apa. Ya, bukan hanya pemerintah tuh tidak bisa diubah, tidak bisa dikontrol, enggak. Harus ada kontrol keputusan pemerintah dan seterusnya. Ya. Oke, terakhir implementasi di Universitas Macung seperti apa? Ya, ya, kamu kalau ingin belajar demokrasi, belajar menghidupi spirit demokrasi, maka mau nggak mau kamu harus terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Ya, terlibat aktif di organisasi kemahasiswaan. Itu lingkup universitas yang besar. Yang kecil, Pak, di kelas. Ya, kamu harus terlibat aktif di dalam kelas. Lingkup kecil lagi, Pak, kelompok di kelas. Ya, kamu udah dibagi kelompokan,
Ya, kamu harus aktif di situ juga, jangan hanya dompleng. Ya. Nah, spirit demokrasi bisa kamu hidupi di dalam kelompok. Misalkan terbuka tadi, siapapun boleh berpendapat. Ya, siapapun boleh mengajukan usulan. Ya. Kemudian mufakat, artinya ada kesepakatan bersama, bukan model hitung-hitungan. Siapa setuju 4, yang nggak setuju 2, ya sudah berarti yang 2 ikut 4. Enggak. Tapi bagaimana mufakat itu terjadi? Semuanya setuju, ada titik tengah, ya. Bukan pro setuju tidak setuju 4 orang nggak setuju 2 orang berarti yang 2 harus ikut 4, enggak. Harus ada titik tengah sehingga dua-duanya baik yang 4 orang maupun 2 orang itu sepakat. Oke. Ya, sepakat, mufakat begitu. Bukan karena harus mengalah jumlahnya kalah suara enggak, tapi mufakat. Terlibat aktif dalam pilkada maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, ya. Jadi Untas Macung salah satu universitas yang satu-satunya di Jawa Timur yang mendapatkan izin menjadi pemantau pemilu mahasiswanya, ya. Di lembaga kita sudah terakreditasi menjadi lembaga pemantau pemilu. Maka mahasiswa Macung, ya, itu dapat terlibat sebagai pemantau pemilu, ya. Contohnya ini, terlibat sebagai pemantau pemilu. Kalau nggak salah ini waktu pilkada, ya. Kemudian ini pada waktu pemilihan presiden, ya. Ini turun ke lapangan. Ini mereka pakai nimtek ini dari Bawaslu di Jakarta. Ya, ada tanda tangan Ketua Bawaslu Jakarta dikirim ke Jakarta. Hanya mereka yang dapat nimtek atau SIM surat izin memantau dari Bawaslu yang bisa ke TPS untuk memantau. Yang lain itu tidak bisa, artinya ya kamu memantau atas dasar apa begitu, ya. Nah, karena ada prosedurnya, harus ada apa namanya sumpah sebagai pemantau juga dan seterusnya begitu, ya. Nah, ini Macung dapatkan itu, ya. Maka kemarin waktu pemilu kita menurunkan 450 mahasiswa ke TPS untuk menjadi pemantau, ya. Dan satu-satunya universitas yang mengeluarkan baik itu universitas negeri maupun swasta, kita satu-satunya, ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu untuk berefleksi, ya. Pak, kalau saya ingin mendalami demokrasi, spirit demokrasi Indonesia, apa Pak? Ya. Ya, kita bisa bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan untuk demokrasi Indonesia? Ya, apa dukungannya? Ya, kita menghidupi spirit demokrasi. Salah satunya apa? Terbuka dengan siapapun. Ya, rendah hati, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling tahu. Ya, ini. Kemudian bagaimana kehidupan demokrasi di kampus kita? Ya, kita coba lihat. Ya, saya bersyukur di kampus Macung tuh dari semester awal sudah diajak untuk bersama-sama kerja kelompok. Sebenarnya ini kita belajar menghidupi spirit demokrasi. Dan kehidupan demokrasi di kampus Macung itu sungguh-sungguh dipegang teguh. Bagaimana dosen ya dengan mahasiswa tidak berjarak sehingga mahasiswa bisa terbuka ya, bisa mengakses komunikasi dengan dosen secara leluasa. Nah, ini ya praktek demokrasi di Universitas Macung. Apakah di kampus kita ini sudah tercipta kehidupan demokratis? Ya, menurut saya di Macung ini sangat kondusif. Ya, kalian sebagai mahasiswa mendapatkan akses bukan hanya ke dosen, ke universitas, ya, bisa terlibat bersama di dalam keputusan universitas, kegiatan bersama dan seterusnya, ya. Nah, ini implementasi di universitas. Ya, baik mahasiswa, karena saya tidak bisa memberikan perkuliahan tatap maya langsung, tetapi melalui video, maka saya tidak akan berpanjang-panjang untuk menjelaskan mengenai demokrasi Indonesia. Ya, saya berharap kamu bisa menangkap spiritnya dan yang terpenting adalah menghidupinya. Bagaimana spirit demokrasi bisa kita tangkap dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip apa tadi? Ya, prinsip-prinsip kesetaraan. Kita ini setara, kita ini sejajar, kita ini sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Ya, kita ini berbeda, memang. Ya, kita harus terbuka terhadap perbedaan. Bukan karena saya golongan A, kamu golongan B, sehingga kita punya kedudukan yang tidak sama. Enggak, kita ini sama, meskipun kita berbeda.
ya. Nah, ini spirit-spirit demokrasi. Dan di dalam kebersamaan ini, ya, kita harus saling terbuka, kita harus bisa bekerja sama, gotong royong bahasanya Soekarno, ya, atau bahasanya apa namanya Bung Hatta, kita harus bisa apa namanya kerjasama, ya, kerjasama, kemudian mufakat. Artinya di dalam kehidupan berdemokrasi, mufakat itu yang kita cari, titik tengah, ya. Bukan tetap ngotot dengan idenya masing-masing, kemudian yang terakhir, oke, ya perhitungan suara. Siapa yang suara terbanyak, kemudian yang suara terkecil harus ngikut. Enggak, itu bukan mufakat. Itu bukan mencari titik tengah. Itu ngotot dengan idenya masing-masing, ya. Sehingga sampai yang terakhir ngitung suara, ya. Siapa yang setuju, ya. Yang suara terkecil akhirnya harus mengalah, harus tunduk. Ini tidak demokratis. Ya, demokratis itu mufakat, demokratis itu mencari jalan keluar bersama, mencari titik tengah. Oke, baik mahasiswa, untuk kuis kecilnya ada 3 soal ini, silakan diketik, ya, dikirimkan ke email saya. Saya tunggu terakhir besok hari Minggu jam 24.00 terakhir, ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Salam Pancasila.